sekarang nanti siang kepemimpinan, proyek kepemimpinan. Proyek kepemimpinan. Ini mas berapa mas? Yang satu ya? Belum makan. Assalamualaikum. Di mana ya nih? Di mana nih? Masih di mana? Maunya tahu mana Pak ini? Tanya itu hari. Di mana? Hah? Di Sumdeng kan? Tidak kasih tahu itu bilang dikasih tahu kan bilang ditunggu itu yang kemarin malam dibahas. Nah, tidak keluar teman. Ini itu medianya sore. Sore juga yang ada. Kalau yang saya begini nanti kasih nanti seasar luangkan waktu untuk ketemu. Nggak usah maksud saya ketemu bisa disuruh nanti. Kesal ya bila ditunggu itu lah kan nanti sore luangkan waktu untuk ketemu satu jam dengan teman-teman nanti terbaik mana yang dulu. Nah, sini. Kalau kamu pergi yang naik sepeda, kamu bawa pergi sendiri. Kalau saya kasih bukan. Oke? Nanya. Oke, bunda dia sempat berapa ini mana nih? Harianti. Ya silakan saudari Harianti. Dan semua fotonya semua ini atau yang mana menurut kamu yang mana yang cantik? Yang terhormat Dr. Bernard MS dan Bapak Sahlan Sejarah SSI MSI. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Harianti, mahasiswa PPG Praja Klaten gelombang 2 tahun 2023. Pada pertemuan kali ini saya akan mendengarkan hasil dari refleksi saya pada mata kuliah pembelajaran sosial emosional. Adapun topik pembahasan pada seminar hari ini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, identifikasi diri. Yang kedua, refleksi pengalaman belajar paling bermakna dan desain pembelajaran. Dan yang ketiga itu refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG ini. Pertama, identifikasi diri, visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia, yaitu menjadi pendidik yang membangun rasa percaya diri dan memotivasi peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan mampu mengeksplorasikan potensi mereka. Nah, selanjutnya visi pribadi terhadap sosok calon guru profesional, menjadi pendidik yang memimpin peserta didik dalam bidang matematika dengan karakter positif dan akhlak yang baik, serta menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, inspiratif, dan memotivasi mereka untuk ada saya lihat pasti di depan ruangan saya masuk ke hal yang akan dilakukan untuk mencapai visi pribadi. Yang pertama itu mengikuti pendidikan profesi guru atau PPG ini untuk meningkatkan kapasitas saya sebagai calon guru profesional. Nah, yang kedua itu menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung agar peserta didik merasa nyaman berbagi pendapat. Yang ketiga, menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan interaktif untuk membuat matematika lebih menarik. Nah, yang ketiga, menjadi teladan dalam berakhlak baik dan dalam posisi positif, baik di dalam maupun di luar kelas. Nah, yang terakhir itu menyediakan umpan balik yang mendukung perkembangan peserta didik secara individu. Refleksi pengalaman belajar paling bermakna. Berdasarkan refleksi terhadap semua mata kuliah yang saya tempuh pada semester 1 maupun semester 2, terdapat mata kuliah yang memberikan pengalaman bermakna bagi saya. Adapun mata kuliah tersebut
tersebut adalah mata kuliah pembelajaran sosial emosional, di mana salah satu topiknya membahas tentang kompetensi emosional berdasarkan kerangka kolaboratif for academic social dan emotional learning atau KASEL. Saya dapat menyusun rancangan pembelajaran dan asesmen yang berpihak pada pengembangan kompetensi sosial emosional berdasarkan kerangka KASEL, dan rancangan ini akan mencakup pengintegrasian 5 komponen KASEL. Yang pertama, kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan relasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab ke dalam aktivitas pembelajaran yang interaktif. Di sekolah tempat saya melaksanakan PPL 2, saya menerapkan pendekatan berbasis kompetensi sosial emosional atau KASEL, dan merasa pendekatan ini berhasil di kelas saya yang saya ajar, serta didik menjadi lebih aktif dalam berdiskusi secara kolaboratif dalam kelompok, menunjukkan peningkatan dalam kesadaran sosial, keterampilan relasi mereka. Hasil belajar menunjukkan peningkatan yang signifikan dengan seluruh peserta didik mampu berpartisipasi lebih baik dalam pembelajaran dan menunjukkan kemajuan yang nyata dalam interaksi dan pemahaman materi. Adapun artefak pembelajaran yang mendukung itu, yang pertama di ruang kolaborasi. Pada tahap ruang kolaborasi ini saya diajak berdiskusi dengan kelompok dan dosen untuk memastikan penerapan teknik pembelajaran sosial emosional. Diskusi ini mencakup penjelasan mengenai apa yang dilakukan oleh guru, bagaimana cara guru berkomunikasi dengan murid yang disesuaikan dengan karakteristik murid pada jenjang pendidikan yang saya ampu, serta tujuan dari teknik tersebut. Selain itu, kami membahas ruang lingkup terintegrasi dalam mata pelajaran sesuai dengan kerangka KASEL, serta ruang lingkup protokol yang mencakup budaya dan tata tertib dalam konteks penerapan KASEL. Artefak selanjutnya itu terletak pada aksi nyata. Pada tahap aksi nyata ini, saya mengunggah video praktik pembelajaran yang menerapkan pembelajaran sosial emosional yang modul ajarnya telah dibuat pada demonstrasi kontekstual. Adapun desain pembelajaran saya itu, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan pendekatan sosial emosional, seperti yang terlampir pada laporan saya tampilan terakhir. Selanjutnya, refleksi pengalaman belajar selama mengikuti program PPG. Selama mengikuti program pendidikan profesi guru atau yang disingkat dengan PPG, saya memperoleh banyak pengalaman belajar yang sangat berharga. Sebagai calon guru, program ini memberikan paling penting mengenai peran guru dalam konteks pendidikan saat ini. Yang pertama itu pendidikan yang berpusat pada peserta didik. Yang kedua, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang ketiga, menjadi lebih kreatif. Dan yang keempat, saya menyadari bahwa untuk menjadi guru profesional diperlukan penguasaan 4 kompetensi utama, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Selanjutnya, paradigma baru sosok guru profesional. Setelah mengikuti program PPG ini, makna guru bagi saya adalah guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru bukan hanya berperan sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator yang membantu peserta didik dalam mengeksplor dan menemukan pemahaman secara mandiri. Pendidikan yang berpusat pada peserta didik berarti guru mendorong keterlibatan aktif peserta didik dalam proses belajar, memberikan bimbingan, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Yang kedua, guru sebagai pembimbing sosial emosional. Seorang guru profesional tidak hanya fokus pada prestasi akademis peserta didik, tetapi juga memperhatikan perkembangan sosial dan emosional mereka. Guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik, membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial dan kesadaran diri, serta manajemen diri yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu ada rencana tindak lanjut. Yang pertama, saya akan menerapkan pendekatan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik. Selanjutnya, mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran. Yang ketiga, penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, pengembangan profesional berkelanjutan. Terima kasih. Saya
idenya sendiri. Ini sepertinya membaca undang-undang. Langsung saja dibaca begitu. Namanya PowerPoint, PowerPoint-nya saja. Ada yang berimprovisasi. Kayak cerita sedikit. Kayak kaku sekali. Sehat ini, sehat ini hari ini. Sehat. Lagi sakit amat. Jadi itu nempel dulu ini. Nggak sakit. Lain kali lagi kalau gitu. Masa kita mau jualan sakit? Iya. Lain kali. Daripada serta. Itu supaya nanti pingsan kalau itu. Iya, itu. Dengan sekali kayak membaca undang-undang tiba-tiba. Membaca saya proklamasi. Tidak proklamasi, tidak ada improvisasi. Ya, baik kita Kalau di keluarga mereka lebih suami, kenapa kau tetap begini? Sudah berkeluarga kan? Nah itu pasti suami bilang kenapa tidak begini? Oke, mulai dari awal dulu. Yang kedua, yang ditanya-tanya nih kan, untuk pingsan kalau sakit kan, udah. Oke, sekarang baik dulu ya. Sekarang ini, di sini kan ada yang disebutkan di sini adalah dan motivasi peserta didik ini. Kan visi pendidikan itu sebagai untuk pendidikan ya. Dan peserta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung di mana setiap peserta didik dihargai mampu mengeksplorasi potensi diri. Apa maksudnya kalimat ini? Ya, maksudnya dalam satu statement ini, kalau saya apa yang Anda maksudkan statement ini kaitannya dengan mengeksplorasi potensi peserta didik? Apa maksudnya? Dari visi pribadi untuk pendidikan di Indonesia ini yang dimaksud mengeksplorasi potensi peserta didik di sini, peserta didik bebas menemukan potensinya, menemukan mengeksplorasi, mencari potensi diri yang ada di diri mereka. Jadi tujuan hanya suruh mencari saja. Nih, kan ini memotivasi peserta didik, menciptakan lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana peserta didik merasa dihargai dan mampu mengeksplorasi potensi manusia. Mampu mengeksplorasi maksudnya. Mampu mencari apa yang kelebihan di dalam diri mereka, Pak. Mana masuk mengeksplorasi itu mencari saja. Mencari dan menemukan. Itu baru itu saja. Kau mengajar hanya cari apa potensimu, temukan itu saja. Nah, di sini juga guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing peserta didik, Pak. Memang betul kalimat ini mengeksplorasi potensi. Sekarang apa yang saya mau dengar apa maksudnya kalimat itu menurut Anda kan? Saya menjadi pendidik yang membangun rasa percaya Jadi saya sekarang ini adalah sebagai penguji supaya Anda mampu mengeksplorasi potensi Anda sebagai calon guru GR kan. Jadi saya bertanya ini dalam rangka mengeksplorasi, mengeksplor. Dan mengeksplor itu ya bukan sekedar menemukan, dan bagaimana dikembangkan itu ya, dikembangkan itu potensi diri kita kan. Nah sekarang tadi terus ini ada yang ada slide-nya jalan. Nah, ada tadi ada sebut bahwa metode pembelajaran yang akan gunakan adalah tadi saya kata di slide berapa saya buat tulis yaitu kreatif interaktif. Apa maksudnya? Ya ini nih nomor 3. Apa maksudnya kalimat ini? Ini di atas saya terus bisa jelaskan. Karena apa orang?
Kenapa cari bacaannya itu yang diterangkan? Kau Yesus ini kan? Apa yang maksudnya? Apa maksudnya itu kok? Menciptakan Menggunakan metode pembelajaran yang kreatif dan inovatif di sini adalah menggunakan metode atau model pembelajaran yang berpusat pada peserta didik agar pembelajaran peserta didik lebih bermakna. Nah, yang masuk interaktifnya di sini saya masukkan teknologi dalam proses pembelajaran tersebut. Oke, sekarang saya tanya, pada saat Anda waktu PPL kemarin, apa contoh metode yang Anda gunakan sehingga kreatif dan menarik? Apa contoh? Contoh yang Anda gunakan, metode apa yang Anda gunakan pada saat Anda PPL? Yang saya gunakan kemarin itu ada, pertama saya terapkan model discovery learning dan pendekatan Discovery yang ada kali-kali. dan pendekatan TARL. Oke, pada saat Anda discovery learning, apa unsur kreatif dan menariknya di situ? Di sini dalam penerapan discovery learning di sini peserta didik lebih aktif karena peserta didik di sini diberi. Iya, tunggu dulu. Anda menerapkan kemarin apa problem sering pokok bahasan apa? Bilangan berpangkat. Sekarang, bagaimana Anda menerapkan problem ini supaya dia menjadi kreatif dan interaktif pada bilangan berpangkat? Rancangannya memang ada. Cara saya menerapkan discovery learning dalam pembelajaran dalam berpangkat yaitu yang pertama saya memberikan stimulasi kepada peserta didik atau berupa pertanyaan pemantik berpangkat menyampaikan Discovery atau problem ini? Discovery. Oke, lalu saya sampaikan sudah pelajaran pemantik. Contohnya yang ada pemantiknya apa? saya tanyakan kepada peserta didik siapa yang bermain game online. Nah, semua menjawab saya bu. Nah, bagaimana cara kalian menghitung kekuatan karakter game online kalian jika dalam setiap level karakter kalian kekuatannya meningkat menjadi 10. Jika kalian sudah berada di level 10 maka berapa jumlah dari kekuatan dari karakter game online kalian? Apa unsur berpangkatnya sih? Apa unsur berpangkatnya? Dari kekuatan karakternya itu Pak, setiap level yang meningkat 10. Anda yakin bahwa semua siswa itu main game? Tidak semua Pak, tapi hampir semua. Karena pas saya memberikan pertanyaan pemantik semuanya. Oke, sudah pemantik kita tahu baru berikutnya. Kan baru pemantik itu kan baru ditanya. Sekarang apa? Apa yang Anda lakukan pada saat mengajar bilangan berpangkat? Bagaimana cara mengajar supaya menjadi kreatif dan interaktif? Bilangan berpangkat. Yang itu kalau apakah kalian apakah kalian pakai sama dia apa tambah pakai gitu ya? Apa di situ kreatif interaktif? Nah, saya menggunakan bantuan juga dari video pembelajaran. Nah, yang kedua juga saya membuat PPT terkait dengan materi bilangan berpangkat agar peserta didik lebih tertarik dalam belajar. Interaktifnya apa? Interaktifnya itu saya sedang menyediakan video pembelajaran Pak. Itu menjadi pasien apa? Tapi selain itu setelah saya tampilkan video dan saya juga menjelaskan di menggunakan PPT yang saya buat, peserta didik juga saya berikan semacam LKPD Pak. Discovery-nya Discovery-nya kan terletak di identifikasi masalahnya. Discovery apa sih yang maksud discovery? Apa itu discovery yang maksud? Pendekatan yang model pembelajaran yang terdapat dalam sintaks yang Apa titiknya discovery? yang pertama itu memberikan stimulasi, yang kedua itu mengidentifikasi masalah, yang ketiga mencari informasi. Nah, di mana apa
apa itu mencari informasi mana mereka? Ya, dalam mencari informasi di sini peserta didik saya bagikan yang KPD, yang terdiri dari beberapa soal yang saya sesuaikan dengan tingkat kemampuannya. Nah, peserta didik di sini saya beri kebebasan untuk mencari jawabannya, baik itu kan saya juga memberikan bahan bacaan dan ada juga pegangan yang mereka miliki. Saya juga telah memberikan PPT dan video pembelajaran. Jadi saya bebaskan peserta didik untuk mencari jawaban dari LKPD itu berdasarkan semua materi pembelajaran yang saya berikan sebelumnya. Setelah mereka mencari apa sintaks berikutnya? Mengumpulkan atau memproses datanya, Pak. Nah, setelah peserta didik menjawab semua LKPD yang saya berikan, maka peserta didik di situ berembuk lagi bersama rekan kelompoknya memastikan bahwa jawaban yang mereka tuliskan itu sudah tepat. Yang terakhir itu mereka akan mempresentasikan atau memaparkan hasil dari pekerjaan kelompoknya mereka. Ya, yang saya katakan sebetulnya ini untuk semuanya kan. Jadi kalau orang bicara discovery, yang paling dominan di situ adalah bagaimana anak-anak mencari informasi. Jadi kalau misalnya bilang apa baru Anda yang Anda sampaikan hanya kalau apa KM kali apa KM sama dengan apa KM tambah N, kalau apa KB kali apa KM di pangkat N KA tambah N, itu tidak perlu di discovery itu. Discovery itu kalau kita bahasa bahwa anak-anak harus cari informasi ini. Jadi discovery itu pada umumnya kalau sudah masuk kepada penerapan. Jadi kita kasih soal-soal, anak harus cari tahu ini. Kita harus cari cara kasih penerapan yang ada katanya dengan fisika. Berarti anak-anak harus jawab bagaimana nih fisika yang ada kaitannya fisika yang ada kaitannya dengan seperti itu yang disebut discovery. Jadi jangan mau mengajarkan konsep discovery. Sekarang adalah bagaimana pada saat Anda PPL kemarin, bagaimana PSM? Karena ada katakan tadi PSM Itu kanan bisa. Oh ya. Saya kebetulan di kelas saya terdapat satu orang peserta didik yang mengalami gangguan emosional. Yang dimana peserta didik saya ini menjadi peserta didik yang dibully di kelas karena jika peserta didik ini mengalami gangguan emosional biasanya dia itu seluruh badan bergemukan dan matanya memerah dan agak sulit untuk diajak berkomunikasi. Sekarang apa yang Anda pakai? PSC apa ya? KSC apa yang Anda terapkan? Yang pertama dulu saya mengajarkan kepada peserta didik. Pertama itu kesadaran diri. Di dalam kesadaran diri ini peserta didik itu harus dulu saya pancing pertanyaan biasanya hal positif apa yang telah kalian lakukan hari ini. Nah biasanya peserta didik itu saya hari ini mendapatkan uang jajan, mendapatkan ini. Kaitannya dengan pembelajaran. Iya Pak. Kaitannya dengan pembelajaran di sini peserta didik dalam bilang berpakat peserta didik di sini mampu mengetahui di bagian mana dia tidak tahu. Oh, ada di Peserta didik di sini mampu mengetahui letak kekurangan. Biasanya peserta didik lebih kurang dia tidak tahu perkalian, padahal dia sudah kelas 3 SMP. Nah, dari situ saya memanggil satu persatu peserta didik untuk memperlancar perkaliannya karena jika dibiarkan maka sementara mengajar kau panggil satu-satu. Iya, Pak. Karena ya di situ waktu masih tidak pada sudah tetap berjalan pembelajaran, tapi satu persatu siswa berada di dekatku saya tanya karena apalagi untuk siswaku yang memang mengalami gangguan emosional. Nah, sekarang tadi yang ada gangguan emosional, bagaimana teman lainnya PSC mana atau KSC mana yang dapat untuk memahami siswa? Kalau saya Pak mengajarkan juga keterampilannya dalam berrelasi karena semenjak dia dibully peserta didik ini menjadi minder, tidak. Siapa yang diajari, yang dibully atau yang membuli? Yang dibully saya ajari juga Pak, karena saya
Pak, yang lebih penting itu yang membuli, karena kasihan yang pada yang dibully dia sudah menutup diri pada teman-temannya. Nah, tapi saya sampaikan juga ke peserta didik saya ini, karena awalnya dia bisa dibully karena pada saat gejala gangguannya itu kambuh, dia seolah-olah memeluk temannya padahal dia sedang kejam saat itu. Nah, saya sampaikan kalau kan itu namanya Wafi, kalau Wafi tidak boleh menyentuh temannya yang kan sebetulnya yang dipeluk itu temannya yang perempuan, Pak. Jadi saya sampaikan batasan-batasan dia sebagai seorang lelaki. Nah, sampaikan kalau minta tolong boleh, tapi tidak boleh disentuh temannya ya. Nah ini kalau yang dari segi anunya ya. Nah sekarang kita masuk ke matematikanya. Karena Anda menggunakan di sini discovery tadi dengan PSC. Di mana unsur PSC kan bukan mengajarkan PSC, mengintegrasikan ya. Nah sekarang di komponen mana atau di sintaks mana PSC masuk menurut pengalaman Anda pada saat PPS. Misalnya kesadaran diri masuk pada saat sintaks mana, atau tidak perlu masuk semuanya ya. Apa? KSC apa yang masuk dalam discovery apa? Kalau yang paling saya dominan ambil itu di pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu di bagian generalisasi atau pada saat dia memaparkan materi, karena sebelum itu peserta didik harus dalam mengambil keputusan itu harus memang dia mempertimbangkan benar tidaknya jawaban yang dia peroleh. Itu siapa yang pakai KSC? Masih ada yang paling dominan itu. Terus ada kesadaran diri dan keterampilan berelasi dengan rekan kelompoknya. Berelasi dengan teman-teman kelompoknya. Kelompoknya Utamanya di teman kelompoknya. Ya, ini kalau Anda menerapkan PSC kan, apalagi di discovery beda kalau PSC di dalam kelas. Nah, kalau PSC di discovery, misalkan discovery-nya kan mereka harus mencari. Nah, di situ apa yang perlu, bukan hanya yang di ujung saya mau ke sini, harus bisa di atas yang mulai dari keterampilan sosial. Bagaimana dia bisa berbagi dengan temannya. Ya, bagaimana manajemen diri. Kan itu semua yang katanya suka PSC, kalau dia tidak kuasai di PSC. Betul sakit ini harusnya tidak dibiari. Jadi jangan ini karena dia mau bilang nanti salin ini Pak, kita sudah sakit Pak. sakit terus. Sakit kalau kita uji kok. Jangan begini juga ini. Ya, dia bilang salin ini sudah mengaku sakit masih lagi kita tadi. Nah sekarang satu lagi, apa yang Anda sebut dengan keterampilan berpikir kritis? Seperti apa itu keterampilan berpikir kritis di matematika ya? Contoh matematika yang Anda sebut ini contoh Pak, contoh persoalan matematika yang masuk kalau dikerjakan dibutuhkan keterampilan berpikir kritis. Apakah Anda tidak pernah berpikir kritis pada siswanya berpikir kritis? Apa contoh persoalan matematika yang memang harus diselesaikan dengan kemampuan berpikir kritis? Coba apa? Karena biasanya ada yang bentuk akar itu kita perlu angkanya itu kan biasanya tidak selalu pas dengan akarnya. Jadi harus kita lebih berpikir kira-kira angka berapa yang bisa menghasilkan angka berapa. Itu namanya keterampilan keterampilan prosedural. Itu namanya keterampilan mencakap-cakap tadi. Tambah juga keterampilan di sini berpikir kritis. Apa contoh? Hai, Sakit itu dikasih nilai orang sakit dikasih. Apa contohnya di matematika? Maksudnya kalau ini bagian dari berpikir kritis. tadi saya contoh. Contoh apa? Persoalan apa? Apakah tadi PT bahan materi nggak waktu sekolah mengajar? Bagaimana itu Ada contoh, satu contoh kalau ini yang berpikir kritis. Iya. Saya tidak ada spidol. Semisal pada perkalian pada bilangan 4 minta angka
8 dipangkatkan 2 terus dipangkatkan lagi dengan 3. Gampangnya tidak ada kritisnya itu. Tidak ada kritis. Kan bilangan berpangkat dipangkat jadi kali selesai. Tidak perlu dikritis. Ya, bagaimana contohnya yang kritis? Kalau bilangan berpangkat dipangkatkan kan definisinya pangkatnya dikali kan. Nah, kasih soal udah biar tidak ada kritis. Dan sesuai tadi dengan Tapi itu dia sifatnya saja. ada di kayak Pangkat 2, pangkat 3 dipangkat pangkat 6. Apa contohnya? Karena contohnya tulis di bawah. Meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Ya saya khawatir Anda tidak pernah berpikir kritis bagaimana siswa yang berpikir kritis. Contoh sembarang kalau bukan bilang berpangkat apa dalam kehidupan sehari-hari atau dalam pengalaman Anda mengajar. Berapa kali Anda masuk ke PP2 kemarin? 1 bulan. Nah, 1 bulan, kali 2 minggu, 2 kali seminggu ya? Berarti 8 kali. Nah, apa dengan pengalamanmu di situ menantang siswa berpikir kritis? Anak, coba lihat kasus ini. Saya tidak senang mengulangi istilah soal kasus ini kan. Nah, sekarang contoh kasus kemarin yang membuat anak harus berpikir kritis. Saya lebih suka pada dalam pembelajaran sudut dan garis misalnya kalau Oke. saya memberikan contoh soal. Apa Saya hanya memberikan sebutkan garis berseberangan, garis sebutkan itu. Kalau sebut Mana kritis itu? tapi kritis itu ingatan. Nanti kan jadi saja karena Sebutkan. Mana garis sejajar, mana garis berpotongan kan? Ayo yang sakit Pak ini yang soal hati-hati. Ibu guru kita dengan tidak pernah berpikir kritis. Berpikir kritis kalau di rumah tangga ya gaji 1 juta, ya. Misalkan kan, kemudian kita diperhadapkan pada situasi harus pesta bulan ini 3, anak-anak habis susunya, itu kan bagian dari berpikir kritis kan. Artinya berpikir kritis itu kita diperhadapkan pada banyak persoalan dan kita harus mengambil solusi. Nah, kalau di matematika itu ada kasus yang bukan hanya dipakai satu anu saja. Bilang berpangkat jadi kali tidak ada kritisnya. Bukan sebelum selesai. Bukan satu langkah saya ada harus pakai ini. Oh ternyata ini yang dipakai, oh ini lagi. Nah, itu baru berpikir kritis. Yang ada di sakit baru ini. Jadi nanti di sini tulis atas nilai sakit. Mau ulang Pak? Ya. Kapan sehat ya? Nanti saya datang lagi. Masa berpikir kritis? Berarti tidak pernah betul kok bikin soal kritis kan? Banyak itu kalau soalnya misalkan ada tandon di atas berbentuk kubus, ya, dia apa nama berbentuk apa namanya, ya berbentuk kubus lah yang gampang kan? Dia punya sisi misalkan 1 meter, kemudian diisi 3/4 air, ya, tapi kan tidak penuh. Nah, kemudian dia mengalir dengan kecepatan sekian ini kan? Nah, mengalir selama setengah jam. Berapa sisa air di tandon? Jadi berapa sisa air di tandon berarti mengalir sekian menit mengalir berarti air yang keluar sekian. Tadi kan ada kecepatan air yang keluar di situ. Oh, kalau dia keluar sekian, berapa mami yang tersisa di atas? Nah, itu jadi ada di situ unsur A, unsur B, unsur C. Jadi kayak kalau tadi volume sekian berisi 3/4 berarti sekian isinya mengalir sekian menit berapa? Kan saya berpikir kritis. Terus tidak pernah kasih siswa kritis kan? Bilang berpangkat. Karena ada sepuluh saya kasih soal, satu sendiri kau sudah bisa. Iya. Bilang berpangkat. Saya sekarang masih di semester 1 masih kasih soal. Bagus. Mau berpikir pasti. Sudah yang masalah. Ini nilai saya dikasih. Ya, baik ya Haryanti ya, saya sakit kayaknya Haryanti.
Salib benar atau tidak yang disalibnya apa yang salib katanya tadi. Tapi kan saya punya tugas di sini menanya. Memang ini Anda akan mau mengembangkan metode pembelajaran yang inovatif ya, Anda terus sendiri, kemudian Anda gunakan apa saat ini menggunakan discovery learning, metode pembelajaran discovery learning kan. Nah, ciri-ciri pembelajaran discovery learning itu menurut kalian seperti apa? Iya, coba saya. Pertama itu memberikan stimulus, nah yang kedua itu identifikasi masalah, nah yang ketiga itu pengumpulan data, nah yang keempat itu memproses data, yang kelima itu generalisasi atau mempresentasikan hasil dari jawaban yang diperoleh, dan yang keenam itu menarik kesimpulan. Ya, kemudian materi yang tadi apa? Materi Bilangan bagaimana cara menerapkan di discovery learning? Coba bisa di seperti apa? Coba cerita saya. ya, yang pertama yang pertama itu memberikan simulasi, saya memberikan simulasi yang berupa dari pertanyaan otomatis tentang game online, Pak. Ya, coba yang ceritakan saja apa yang saya lihat. Tentang game online yang saya menanyakan kepada peserta didik siapa yang bermain game online. Nah, setelah itu saya sampaikan bagaimana cara kalian menghitung kekuatan karakter game online kalian jika dalam satu level naik dalam satu level itu peserta didik karakter game online kalian itu meningkat menjadi 10 kekuatannya. Bagaimana cara kalian menghitung jika kalian sudah berada di level 10? Nah, selanjutnya itu identifikasi masalah. Peserta didik di sini saya berikan LKPD. Nah, LKPD di situ peserta didik menganalisis masalah apa yang ada dalam LKPD tersebut. Nah, selanjutnya itu mengumpulkan data. Nah, peserta didik di sini mengumpulkan data dari data-data yang saya berikan. Yang pertama saya tampilkan itu video pembelajaran. Nah, yang kedua itu PPT yang saya buat dan saya sudah tampilkan kepada peserta didik. Nah, yang ketiga itu bahan bacaan, dan yang keempat buku bacaan mereka sendiri. Nah, yang keempat itu memproses data atau mengumpulkan jawaban yang benar dari soal-soal dari LKPD yang saya berikan. Nah, selanjutnya itu peserta didik dalam satu kelompok itu satu orang yang diutus untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, yang terakhir di sini menarik kesimpulan atau memberi kebenaran terhadap jawaban dari peserta didik. Kemudian Anda membangun hubungan positif yang sering menjaga dalam membangun hubungan positif dengan peserta didik di sini, saya biasanya mendengar semua keluh kesah dari peserta didik. Biasanya peserta didik menyampaikan, ibu saya boleh ibu bisa ada semacam hiburan. Jadi biasanya saya berikan yang sedikit jika peserta didik merasa hal itu. Kemudian Anda menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kapan indikator ini tercapai? Lingkungan belajar yang menyenangkan menurut Haryanti, lingkungan belajar yang menyenangkan itu seperti apa? Kalau menurut saya lingkungan belajar yang menyenangkan itu ketika peserta didik saya mengikuti pembelajaran saya dengan tidak merasa tertekan dan peserta didik memahami materi yang saya. Kemudian satu lagi yang pertanyaan saya tentang discovery learning, kan Anda membahas di sini banyak sekali ya tentang discovery learning. Menurut Haryanti ini penerapan discovery learning ini bagus tidak diterapkan di kurikulum Merdeka ini? Ya. Kenapa bagus? Kalau misalnya bagus, ya kalau misalnya tidak sesuai ya kenapa tidak sesuai? Terima kasih Pak. Kalau menurut saya bagus Pak, karena kan di kurikulum Merdeka ini peserta didik pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik, dan menurut saya model ini jika diterapkan maka pembelajaran akan berpusat kepada peserta didik. Saya berpusat kepada peserta didik. Saya berpusat selalu Berpusat kan? Kayaknya apa sebenarnya yang Anda tahu tentang kurikulum Merdeka selain berpusat kepada peserta didik? Hanya itu saja ya? Biasanya disesuaikan dan tadi itu terus ada bisa berpusat kepada itu saja memang pembelajaran
Memang sesimpel itu waktu merdeka Kan suami selalu cari yang suami bilangnya selalu yang berpusat. berpusat. Dari kan waktu masuk berpusat terus ya, berpusat dulu. Apa yang depan tentang baru merdeka sudah berpusat? Karena suaminya selalu cari yang Kan berpusat terus. Dalam kurikulum merdeka di sini peserta didik diberikan untuk mengeksplor potensi yang mereka miliki, Pak. Tapi dengan batasan guru tetap memfasilitasi. Biasanya kita dituntut untuk memberikan pelajaran itu sesuai dengan gaya belajar dari peserta didik, kemampuannya, atau bisa berdasarkan dia asesmen diagnostik non kognitif. Saya kira masih lagi. beda nanti penilaiannya nanti yang hari ini apa? Pendidikan apa ya? Semacam main sama. Yang hari ini itu Siang nanti apa? yang siang nanti yang di bawah. Yang tadi kita kirimkan Yang ya. lokasi yang tadi kan ya, kan yang di bawah. Yang siang. Tadi ini kan Nah, ya, jadi di mana ya? Apa dia di sini sakit? Dia berpusat pada peserta didik ya. Kasih tahu soalnya gara-gara kita itu selalu Berpusat. selalu berpusat, misalnya tidak sadar macam selalu berpusat. Ternyata kebiasaan berpusat, pekerja awam. Oke, ikuti. Bisa kami namanya ketua tadi. Terima kasih Pak atas waktunya. Saya mohon maaf atas segala kesalahan yang saya lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar dulu. Dokumentasi itu. Nanti yang gurunya nanti ya, komunikasi sama gurunya kapan dia nanti dia yang menguji sendiri. Ini kan memang jadi memang pagi. Ya, Jadi kita yang dilihat itu memang pagi. siap dua kali presentasi kan. Nah, lagi ini saya Ada kegiatan itu kan, ada kelasnya program saya. kelasnya. Ya, harus seminar besok. Komunikasi. Ya, sebenarnya saya kan itu dari